Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Meria Oktavianti, dalam mata kuliah Praktek Komunikasi Pemasaran. Oke, mata kuliah ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai keterampilan praktis dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi komunikasi pemasaran. Maka dari itu, mari kita kembali mengingat hal-hal mendasar mengenai komunikasi pemasaran. Oke, dalam komunikasi pemasaran, teman-teman, yang harus dipahami pasti ada dua konsep dong ya. Yang pertama, konsep komunikasi, dan yang kedua adalah tentu saja konsep pemasaran. Oke, mari kita mengingat kembali apa itu komunikasi. Jangan susah-susah ya teman-teman ya. Saya yakin di sini semuanya sudah tahu apa itu komunikasi. Tapi saya coba ingatkan kembali, secara sederhana komunikasi adalah proses menyampaikan pesan dari si pembuat pesan kepada orang yang dituju. Nah, ini proses komunikasi. Teman-teman bisa melihat bagaimana proses komunikasi itu berlangsung dari awal hingga akhir. Ya. Nah, oke, kita tadi bilang kita mau review. Jadi coba kita review satu persatu elemen yang ada dalam komunikasi. Yang pertama, sender. Oke, apa itu sender? Sender itu adalah pengirim. Pengirim merupakan sumber pesan yang menentukan tujuan komunikasi dan menetapkan sasaran komunikasi. Lalu yang berikutnya ada istilah encoding. Masih ingat teman-teman apa itu encoding? Oke, kita ingatkan kembali ya. Encoding merupakan sebuah proses penyandian tujuan yang ingin disampaikan, yaitu menjadi sebuah pesan. Ya, oke. Selanjutnya, unsur komunikasi yang berikutnya adalah message atau pesan. Pesan ini merupakan pesan yang dihasilkan dari proses penyandian tadi, yang ditransmisikan dan dikirimkan melalui media yang sudah dipilih, serta proses decoding ya. Di sini berikutnya adalah proses decoding merupakan proses penerimaan oleh si penerima agar pesan tersebut dapat dipahami dan mungkin untuk disimpan dalam memorinya ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya apalagi coba? Oke, selanjutnya adalah di sini ada unsur yang namanya receiver. Receiver itu apa sih? Ya, receiver itu adalah orang yang menerima pesan yang disampaikan oleh pemasar tadi ya. Lalu setelah menerima pesan di sini, receiver dapat memberikan respon terhadap pesan yang mereka terima tersebut, sehingga menghasilkan umpan balik atau feedback kepada si pengirim pesan komunikasi, yang dalam proses komunikasi pemasaran berarti pemasar atau perusahaan. Oke, teman-teman. Nah, di sini teman-teman sudah paham kan apa itu komunikasi? Ya. Oke, jadi komunikasi itu secara lebih umumnya lagi saya coba ungkap lagi ya. Proses di mana pemikiran dan pemahaman disampaikan antar individu atau antar organisasi dengan individu atau antara organisasi dengan organisasi. Jadi bisa beda-beda ya teman-teman siapa yang mengirimkan pesan dan siapa yang menerima pesan. Oke, sekarang semuanya sudah ingat kembali tentang apa itu komunikasi. Ya, nah sekarang kita masuk ke konsep yang kedua. Konsep apa teman-teman? Konsep pemasaran. Oke, apa itu pemasaran? Oke, dalam pemasaran itu ada dua hal. Yang pertama harus teman-teman pahami dulu. Ya sama kayak tadi, dua hal juga. Tapi kalau di sini kita harus paham dulu apa itu penjualan dan apa itu pemasaran. Ya. Nah ini teman-teman ada perbedaannya antara penjualan dan pemasaran. Teman-teman harus pahami dulu itu ya. Jadi perbedaan antara penjualan dan pemasaran itu bisa berdasarkan tujuan, falsafah maupun personalianya ya. Tujuan dari penjualan sendiri itu adalah untuk melayani keinginan perusahaan, terutama mencari penghasilan. Nah sedangkan kalau pemasaran itu tidak. Pemasaran itu adalah tujuannya untuk melayani keinginan konsumen untuk mendapatkan laba. Oke, selanjutnya kalau secara falsafah ya, falsafah penjualan itu berfokus untuk membuat produk ya, kemudian meyakinkan konsumen untuk membeli. Sedangkan pemasaran berfokus dalam menentukan keinginan konsumen. Kemudian
mengetahui bagaimana cara memuaskan konsumen tersebut dan berusaha untuk memenuhinya. Oke, dan yang terakhir, perbedaan yang terakhir bisa dilihat dari personalia. Ya, di sini dilihat dari personalia, penjualan itu hanya sebagai tenaga promosi saja, hanya untuk menjual saja. Beda dengan pemasaran. Kalau dalam konsep pemasaran, personalia itu adalah seluruh orang atau sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan tersebut. Oke, nanti lebih detailnya lagi, saya yakin teman-teman kan sudah mempelajari itu ya di mata kuliah manajemen pemasaran. Kalau masih bingung, teman-teman harus review lagi mata kuliah itu. Oke, silahkan dibaca catatannya. Oke, selanjutnya di sini juga saya menunjukkan sebuah gambaran yang tadi lebih detailnya ya dalam model. Di sini teman-teman bisa melihat konsep penjualan itu seperti apa, konsep pemasaran itu seperti apa ya. Di sini dari mulai starting point sampai ke entry point, ke finishnya seperti apa, seperti itu. Oke, nah kita lanjut lagi. Kita masuk ke definisi pemasaran. Oke, di sini pemasaran, kalau kata mbahnya pemasaran ya teman-teman ya, masih ingat kan siapa? Ya betul, Philip Kotler ya. Kata Philip Kotler, pemasaran itu sebenarnya gampang kok. Philip Kotler cuma bilang managing profitable customer relationship. Cuman itu loh teman-teman. Ya, gampang banget kan? Tapi, efeknya luar biasa dan teman-teman harus pahamnya benar-benar paham ya dari konsep tadi yang disampaikan oleh Kotler. Ya, nah di sini jadi pemasaran itu adalah sekumpulan kegiatan di mana perusahaan dan organisasi mentransfer nilai-nilai atau pertukaran antara mereka dengan pelanggannya. Gimana sih? Nah, di sini lihat. Teman-teman harus tahu dulu konsep inti dari pemasaran. Oke, konsep inti dari pemasaran itu tadi ya, seperti definisinya ada sebuah pertukaran. Nah, apa sih? Kenapa perlu pertukaran ya? Karena seluruh aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain itu adalah pertukaran. Tidak ada seorang individu yang mendapatkan sesuatu tanpa memberikan sesuatu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini di sini konsep inti dari pemasaran adalah pertukaran, di mana segala sesuatu yang dipertukarkan disitulah ya konsep inti dari pemasaran. Oke. Selanjutnya di sini inti dari pemasaran itu adalah pertukaran dari satu pihak kepada pihak lain, baik pertukaran yang sifatnya terbatas maupun yang sifatnya luas dan kompleks. Ya, dalam rangka untuk apa sih pertukaran ini ada? Tentu saja untuk tadi memenuhi kebutuhannya. Karena ini bedanya pemasaran dan penjualan. Kalau penjualan hanya orientasinya profit. Kalau pemasaran itu tidak. Orientasinya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan dari pelanggannya, seperti itu. Oke, nah di sini saya memberikan catatan-catatan yang bisa teman-teman baca. Sebenarnya ini semua sudah teman-teman pelajari di mata kuliah manajemen pemasaran ya, 2 semester lalu kalau tidak salah ya. Jadi teman-teman seharusnya teman-teman sudah paham tentang hal ini. Tapi saya coba review lagi ya. Tapi sekali lagi ini hanya untuk direview. Oke, jadi pertukaran itu bukan hanya berupa pertukaran uang dengan barang saja, tetapi juga terjadi pertukaran yang sifatnya bukan uang. Di sini maksudnya seperti apa sih? Ya pertukaran sosial. Ya misalnya kita membantu orang lain, maka orang lain pun akan membantu kita. Di situ bukan uang sebenarnya yang kita keluarkan, tapi jasa kita membantu orang tersebut. Oke, yang berikutnya, proses pertukaran yang terjadi baik langsung maupun tidak langsung memerlukan komunikasi yang membawa pesan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, komunikasi memiliki peran penting dalam pemasaran. Oke, selanjutnya yang ketiga. Pada tingkat dasar, komunikasi dapat menginformasikan dan membuat konsumen potensial menyadari atas keberadaan sebuah produk yang ditawarkan. Ya, komunikasi dapat membujuk konsumen saat ini dan konsumen potensial agar berhasrat masuk ke dalam hubungan pertukaran. Oke, selanjutnya masih ada nih teman-teman ya, apa yang harus teman-teman ingat lagi ya. Oke, yang berikutnya, komunikasi juga dapat dijadikan sebagai pengingat bahwa konsumen itu mengenal keberadaan sebuah produk.
ya, yang pada masa lalu pernah melakukan transaksi pertukaran dengan produk tersebut. Jadi ngingetin lagi, oh dulu saya pernah beli ini, sekarang saya mau beli lagi karena waktu itu saya terpuaskan, seperti itu. Lalu yang berikutnya, peran lain dari komunikasi itu adalah untuk membedakan atau mendiferensiasi sebuah produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Seperti itu teman-teman ya, ingat kan? Ya pasti ingat. Nah di sini saya juga coba tampilkan lagi nih, ada bauran pemasaran. Ayo, kenapa? Lupa? Waduh, kalau lupa teman-teman harus buka lagi catatannya ya. 4P, sebenarnya udah banyak ya sekarang kalau teman-teman baca. Ada 7P, ada 12P bahkan. Tapi kan tadi saya bilang di awal bahwa ini adalah review, ini adalah kita mengulang lagi ke belakang. Jadi saya akan hanya bahas 4P, mengingatkan lagi 4P. Yang pertama ada produk, yang kedua ada price atau harga, yang berikutnya ada place atau tempat, dan yang berikutnya lagi ada promotion ya. Oke, apa itu? Silahkan baca sendiri. Nah ini nih ya. Jadi di sini teman-teman ada satu kerangka konseptual ya yang dapat menjelaskan pendekatan dari konsep marketing ini. Yang kata McCarthy itu disebut marketing mix yang tadi 4 ya. Marketing mixnya ini seperti apa dan bagaimana ya. Di sini teman-teman harusnya sih nggak perlu saya ulang. Perlu diulang nggak nih teman-teman? Mau diulang nggak? Oh gitu, oh lupa. Oke, mahasiswa memang selalu seperti itu ya. Oke, di sini jadi McCarthy itu membuat konsep 4P atau marketing mix ini, yaitu sebagai kumpulan variabel ya yang dapat digunakan untuk perusahaan dalam mempengaruhi tanggapan konsumen dan dari segmen pasar tertentu tentunya ya yang sudah dituju oleh perusahaan. Seperti itu. Jadi 4P di sini produk apa sih? Coba, apa itu produk? Produk adalah penawaran nyata perusahaan yang pada pasarnya, ya, mereknya dan juga penyajiannya. Nah, produk ini teman-teman ada barang maupun jasa. Jadi saat teman-teman ini melihat, ini adalah apa ini namanya pointer. Ini produk nih. Produknya berupa apa? Berupa barang. Terus kalau teman-teman misalnya pergi ke salon, di sana juga kita membeli produk. Tapi produknya berupa jasa, yaitu jasanya apa? Kita dipotong rambut, seperti itu. Oke, yang berikutnya, P berikutnya adalah price. Price itu adalah harga ya tentu saja. Apa sih? Harga itu adalah jumlah uang yang harus dibayar untuk membeli produk tersebut. Tadi ya, membeli pointer ini atau membayar jasa potong rambut kita. Oke, selanjutnya adalah place atau tempat. Tempat merupakan berbagai kegiatan perusahaan untuk membuat produknya terjangkau dan tersedia bagi sasarannya. Ya, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah promotion atau promosi, yaitu berbagai kegiatan perusahaan yang dilakukan untuk mengkomunikasikan produknya kepada pasar sasaran. Oke, itu dia marketing mix ya, 4P. Nanti 7P, 12P teman-teman baca sendiri ya. Kalau semuanya di sini nanti kepanjangan ini materi perkuliahan. Nah, setelah kita tahu apa itu komunikasi, apa itu pemasaran, kita sudah ingat lagi. Sekarang kita masuk ke komunikasi pemasaran. Ya, komunikasi pemasaran apa sih? Banyak sekali definisi tentang komunikasi pemasaran ya. Jadi di sini komunikasi pemasaran itu adalah proses penyajian sekumpulan rangsangan secara terintegrasi kepada pasar dengan maksud untuk membangkitkan sekumpulan respon yang diinginkan dalam sekumpulan pasar tersebut dan membentuk saluran untuk menerima, menginterpretasikan dan bertindak atas pesan dari pasar untuk tujuan apa? Untuk tujuan memodifikasi pesan-pesan perusahaan yang disajikan serta mengidentifikasi peluang-peluang komunikasi baru. Oke, itu komunikasi pemasaran. Masih pusing ya? Apa itu komunikasi pemasaran? Intinya tadi kan sudah dibahas ya. Komunikasi pemasaran itu bagaimana kita menyampaikan pesan mengenai produk kita atau produk perusahaan kita kepada pasar sasaran kita. Ya, gampangnya seperti itu deh. Bagaimana kita mengkomunikasikannya biar orang-orang tahu dan orang-orang nanti setelah tahu akhirnya mau dan akhirnya membeli. Gampangnya begitu. Tadi mah
konsepnya panjang banget, pusing kan, menjelimet. Tapi teman-teman juga tetap harus tahu dong. Oke ya. Nah, di sini ada 4 ya, ada 4 konsep ya dari komunikasi pemasaran ini. Saya menyingkatnya, bukan saya sih, buku yang saya baca ya, itu ada DRIP ya. Jadi komunikasi pemasaran itu di sini bisa dipakai untuk DRIP. Apa aja sih DRIP itu? Yang pertama, diferensiasi produk, untuk membedakan produk kita dengan produk yang lain. Sama-sama nih minuman air mineral ya, tapi merek A dengan merek B itu akan berbeda ya. Dari saat kita mengkomunikasikannya, maka kita bisa membedakan produk tersebut. Oke, yang berikutnya adalah R. R di sini adalah remind and reassure customer and potential customer ya. Jadi kita mengingatkan kembali dan meyakinkan kembali ya mengenai produk kita tentunya. Lalu yang I, inform, menginformasikan. Dan yang terakhir adalah persuade ya. Persuade target to think or act in particular way. Jadi kita mempersuasi target market kita untuk berpikir dan bertindak ya sesuai dengan yang kita mau, yaitu apa? Beli dong produknya kami gitu ya. Jadi strategi DRIP dalam komunikasi pemasaran menekankan pada pentingnya membangun hubungan yang berkelanjutan dengan konsumen melalui pendekatan bertahap yang melibatkan diferensiasi, mengingatkan, menginformasikan, dan juga mendorong untuk konsumen ini bertindak, yaitu apa? Berharapnya ya bisa membeli produk kita tentunya. Oke, selanjutnya, aduh kok saya oleng ya? Berarti ini tandanya apa? Udah kelamaan. Aduh, mudah-mudahan teman-teman masih belum bosan ya mendengar videonya, karena materinya masih berlanjut. Oke, sekarang kita akan masuk ke tujuan komunikasi pemasaran. Teman-teman tahu apa itu tujuan komunikasi pemasaran? Ya tahulah, barusan kan sudah dibahas ya. Tapi ini kita ulang lagi, ini dari Peter and Olson. Peter and Olson, yaitu dia tuh ahli dari bidang pemasaran, terutama perilaku konsumen, menyatakan bahwa tujuan komunikasi pemasaran itu ada 5. Yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan ya, kebutuhan dari konsumen terhadap suatu produk ya. Lalu untuk apa? Yang berikutnya adalah untuk menyadarkan konsumen tersebut pada produk tertentu. Lalu yang ketiga, agar konsumen itu memiliki sikap merek yang positif. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu agar konsumen memiliki keinginan untuk membeli produk tersebut. Dan yang terakhir, yaitu adalah agar konsumen itu melakukan berbagai macam perilaku untuk membeli merek tertentu. Oke, tujuan-tujuan ini membantu membimbing strategi komunikasi pemasaran agar lebih terarah dan efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan. Baik dalam hal meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan penjualan, mempertahankan pelanggan, atau menarik pangsa pasar yang lebih luas lagi. Oke, selanjutnya konsep-konsep inti dari komunikasi pemasaran. Yang pertama, komunikasi pemasaran merupakan sebuah proses. Tentu saja ya, seperti tadi proses komunikasi, lalu ada proses pemasaran, komunikasi pemasaran juga tentu ada prosesnya ya. Lalu yang berikutnya dari sisi pesan pemasarannya. Pesan pemasaran disajikan harus secara terintegrasi, nggak boleh parsial atau terpisah-pisah. Oke, yang berikutnya dari sasaran komunikasinya. Jadi sasaran komunikasi pemasaran tentu saja adalah pasar atau market dari sebuah produk yang kita tawarkan. Lalu tujuannya adalah menstimuli pasar tersebut sehingga menimbulkan respon tertentu yang sesuai yang kita harapkan. Oke, yang berikutnya tujuan dari komunikasi pemasaran adalah merespon pasar dengan memodifikasi pesan yang kurang efektif. Jadi kalau ada pesan-pesan yang kurang efektif, lalu ada respon dari pasar, kita harus memodifikasi pesan-pesan tersebut. Lalu berikutnya, komunikasi pemasaran ini adalah untuk mengembangkan komunikasi yang efektif. Karena tadi bisa dimodifikasi, lalu untuk tujuannya untuk mengajak konsumen, maka di sini komunikasi pemasaran itu harus mampu mengembangkan komunikasi yang efektif.
Oke, yang berikutnya adalah reposisi organisasi dan penawaran produk ya. Jadi kita harus tahu reposisi organisasi saat ini seperti apa, maka penawaran produknya pun seperti apa. Yang terakhir adalah, nah ini intinya, konsumen merupakan fokus utama dari komunikasi pemasaran. Oke teman-teman, itu dia konsep-konsep inti dari komunikasi pemasaran. Semoga sampai sini teman-teman semakin teringatkan, semakin nambah lagi pengetahuannya. Dan kalau misalnya masih bingung, teman-teman bisa membaca literatur lain atau teman-teman bisa langsung bertanya ya. Bisa langsung menanyakannya mungkin dengan mengirimkan email atau mengirimkan pesan apapun melalui media sosial saya, silahkan, diperbolehkan sekali. Tinggal search aja di Google nama saya. Nanti akan muncul, teman-teman bisa langsung kontak saya kalau ada yang nggak dipahami. Oke, gimana? Oke, masih mau lanjut? Iya dong, harus ya. Harus lanjut karena masih ada nih materinya panjang banget ya. Ya, karena ini adalah review materi, jadi pasti agak banyak. Semoga teman-teman nggak bosan. Oke, selanjutnya kita membahas di sini saya mengangkat ada transformasi perubahan dari cara pandang pemasaran itu sendiri ya. Jadi ada cara pandang yang tradisional dan sekarang sudah bertransformasi. Dimana di sini teman-teman bisa melihat bahwa tadi seperti yang saya bahas di saat membahas tentang pemasaran itu ada konsep 4P kan ya. Nah 4P ini bertransformasi menjadi 4C. Ya, kenapa? Ini berdasarkan perubahan orientasinya. Jadi yang 4P ini orientasinya adalah orientasi perusahaan. Tapi kalau 4C itu adalah orientasi dari pelanggan atau customer kita. Ya, seperti apa? Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya bahwa di slide berikutnya teman-teman melihat bahwa 4P yang transformasi menjadi 4C ya, 4C di sini. Yang pertama produk nih. Tadi kan juga sudah dibahas definisinya. Produk adalah apa yang bisa dijual atau dipasarkan oleh produsen kepada konsumen. Gampangnya seperti itu. Nah, karena bertransformasi ya, sudut pandangnya bukan dari produsen tapi dari konsumen, maka produk ini berubah menjadi C yang pertama, yaitu customer needs and wants. Jadi bukan lagi produk itu adalah apa yang bisa diproduksi, apa yang bisa dijual. Tapi produk itu adalah apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Seperti itu. Paham ya? Nah yang berikutnya itu dari P yang kedua yaitu price. Ya, kalau tadi kita sudah bahas, apa sih yang dimaksud harga? Jadi harga itu kan sejumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk bisa memproduksi produk itu kan. Berapa bahan bakunya, berapa harga, berapa bahan baku, lalu sewa gedung, misalnya sewa mesin, perawatan mesin, lalu ditambah gaji karyawan. Nah di akhirnya lalu ditambah lagi dengan keuntungannya, perusahaan itu pengen keuntungan berapa, lalu dibagi quantity, itu adalah harga. Karena orientasinya masih pada perusahaan. Tapi setelah bertransformasi orientasinya kepada customer itu berubah. Bukan lagi harga seperti yang tadi saya ceritakan, tapi menjadi cost to the customer. Apa itu cost to the customer? Adalah seberapa besar, seberapa banyak uang yang mau atau bisa dikeluarkan oleh konsumen kita untuk membeli produk kita. Jadi bisa aja tadi price-nya atau harganya itu sebenarnya setelah dihitung-hitung, harganya sebenarnya harganya itu biaya produksi dan lain-lain, akhirnya per kuantitinya harganya cuma 50.000. Tetapi karena target market kita berbeda, target market kita segmennya berbeda, ternyata setelah dianalisis ya, ternyata cost to the customer-nya lebih dari itu kok. Mereka berani kok mengeluarkan uang 100.000 untuk membeli produk kita. Atau bahkan 200.000, 4 kali lipat dari biaya produksi. Mereka masih berani. Boleh. Perusahaan boleh sekali menjual dengan harga 200.000. Keuntungannya berarti 4 kali lipat. Kenapa? Ya karena cost to the customer, customer-nya mau kok membayar segitu.
gitu ya. Lalu yang berikutnya nih, place atau tempat. Kalau dulu tempat itu kan gimana sih nih biar si perusahaannya bisa ngedeketin konsumen. Katanya dulu itu produk yang bisa ada di warung-warung kecil di komplek-komplek atau di desa, di gang-gang yang sempit gitu ya. Nah, dia akan lebih banyak penjualannya. Jadi karena makin dekat kan sama konsumen gitu. Nah, kalau sekarang tuh enggak, berubah. Sekarang itu bukan place tapi convenience. Kenyamanan. Kita nggak perlu tahu tokonya ada di mana, ya nggak? Kita nggak perlu tahu juga itu punya toko atau enggak. Ya, yang pasti kita nyaman, membelinya mudah. Kayak sekarang ya marketplace kan banyak tuh orang kita tinggal klik. Ngapain juga saya mesti capek-capek ke pasar yang harus antri untuk nyari parkir dan berdesak-desakan. Seperti itu. Ya, jadi kenyamanan sekarang yang lebih dipilih oleh konsumen, bukan tempat di mana produk itu dijual. Jadi nggak masalah ya, sekarang teman-teman nih, saya yakin teman-teman sering check out di salah satu marketplace, terus harganya murah, padahal teman-teman tahu itu dikirimnya dari luar negeri, dari negeri yang jauh sekali. Ya karena harganya murah, biarin aja. Nanti nunggunya paling agak lama, nggak masalah gitu. Yang penting kok nyaman-nyaman aja. Gitu ya. Oke, yang selanjutnya P, yang keempat itu adalah promotion ya. Bagaimana dulu itu konsepnya satu arah. Jadi bagaimana si perusahaan itu ngasih tahu konsumen tentang produknya. Lalu bertransformasi nih menjadi communication. Di sini communication ini dalam arti dua arah. Jadi bukan hanya perusahaan yang ngasih tahu tentang produknya, tapi konsumen juga bisa ngerespon tentang produknya. Kalau produknya jelek, konsumen bisa langsung buat review, ya nggak? Iya kan? Lalu dari review itu kalau dikasih bintang ya malah sekarang gitu kan, kita langsung bisa ngenilainya. Nah di sini jadi berubah dari konsep promosi yang satu arah menjadi communication yang dua arah. Ya. Nah di sini setelah kita bahas communication tentu saja akhirnya muncullah alat-alat ya. Jadi ada yang namanya promotion mix. Kalau tadi itu adalah marketing mix, setelah masuk ke konsep komunikasi pemasaran itu ada yang namanya promotion mix atau marketing communication mix. Atau juga ada yang menyebutnya dengan tools of marketing communication. Ya. Nah, untuk membahas tools of marketing communication ini cukup panjang sekali teman-teman ya. Bahkan itu perlu satu mata kuliah khusus ya. Karena banyak sekali alat-alat yang kita bisa pakai untuk mengkomunikasikan produk kita. Oke, nah tapi saya nggak akan bahas itu di sini. Capek ya, teman-teman capek. Ini kan tentang konsep dasar. Nanti secara mendetailnya akan ada di materi-materi selanjutnya. Oke, nah sebelum ditutup nih teman-teman ya. Jadi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa komunikasi pemasaran itu adalah hal yang penting yang harus teman-teman pahami. Jadi nanti sebelum teman-teman menjadi seorang yang ahli dalam bidang komunikasi pemasaran, konsep-konsep dasar tadi harus dipahami. Jadi kita bahas lagi secara umum ruang lingkupnya seperti apa sih? Jadi kita harus tahu siapa saja yang akan menerima pesan, berarti di sini siapa sih konsumen kita. Ya, lalu pesan apa saja yang harus disampaikan? Yang berikutnya adalah citra perusahaan atau organisasi atau citra merek seperti apa yang ingin dipertahankan kepada penerima kita. Lalu yang berikutnya adalah berapa banyak pengeluaran yang bisa dibelanjakan untuk pembuatan citra baru. Kalau misalnya memang mau membuat sebuah citra baru. Lalu yang berikutnya bagaimana suatu pesan itu dapat disampaikan. Ya tadi bagaimana jadi menggunakan tools yang mana, seperti itu ya. Lalu berikutnya tindakan apa dari penerima yang diinginkan, lalu bagaimana mengontrol keseluruhan proses pada saat penerapannya, dan yang terakhir adalah bagaimana ketetapan dari apa yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Oke teman-teman, sampai di sini materi mengenai konsep dasar komunikasi pemasaran. Semoga bermanfaat dan tentu saja karena ini adalah review dan sesungguhnya teman-teman sudah mempelajarinya, yuk sama-sama kita belajar lagi ya.
Oke, sekian dari saya. Selamat belajar teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.